Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Junior Samuel Gersang. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjut codingan kita sebelumnya, yang dimana kita membuat PHP dan menggabungkannya dengan database ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membuat status terkini seperti ini. Nah, ini ada npm, terus tanggal dan jam serta pesannya, isi pesannya ada ini ya. Nah, kita akan membuat seperti ini dengan menggunakan PHP lagi. Nah, seperti biasa saya sudah menyediakan codingannya. Ini saya membahas tentang codingannya dulu ya, dan nanti kita membuatnya akan menampilkannya di website. Nah, beberapa sudah ada codingan yang dibuat sebelumnya di video sebelumnya, maka kita bahas lagi supaya bagi teman-teman yang belum mengerti bisa tahu ya. Oke, pertama kita ke bagian buat ya. Nah, bagian buat ini ada session start, terus if, ada headernya ya, login terlebih dahulu, terus masuk ke titelnya buat status, itu berarti ini ya tampilan pertama. Terus login, ada login, status login, input status, color red, text align center, terus if, iset, get, msg, terus input status itu nanti terjadi di bagian sini ya, passwordnya. Nah, itu nanti ada di sini. Ini buat status ya. Setelah itu ada bagian cek. Nah, bagian cek ini penghubung SQL. Ini untuk host. Ini seperti kalau ini masih menggunakan localhost, ini untuk user. Jika kita masih menggunakan XAMPP, tetap menggunakan root sesuai dengan user XAMPP-nya, dan password sesuai dengan password XAMPP kita, dan DB-nya ini sesuai dengan database kita. Nah, setelah itu koneksinya, query-nya, dan header-nya lagi. Setelah itu kita lanjut ke index. Bagian index ini status pro DTI. Itu akan menampilkan yang ini ya. Nah, setelah itu ada status pro DTI, sambutan. Ini ada file gambarnya ya, gambar ini. Terus buat status, ini ada tombol buat status. Terus ada status terkini. Nah, status terkini ya, ini ada yang di atas. Yang di atas status terkini. Setelah itu ini adalah pengkoneksian lagi, koneksinya. Lanjut lagi dengan koneksi seperti terhadap tabel status ya. Nah, sebelum itu kita lupa ada yang namanya tabel status ya, mana lokal hostnya PHP admin, ini lokal hostnya di servernya, database-nya itu ada tabel status ya. Ini ada tabel status. Lihat dulu. Nah, ini tabel status. Nah, ini akan terkonek ke tabel status ya. Nah, itu ada login CSS. Ini ada loginnya, tampilan loginnya nanti seperti ini. Ini untuk loginnya ya, emailnya dan passwordnya, email dan password. Tapi karena berhubung kita tidak memasukkan password di database, jadi kita masih bisa melanjutkan untuk menggunakan random aja. Nanti jika ingin menggunakan password langsung, bisa langsung membuatnya seperti emailnya ya, requirement emailnya. Jadi dia
harus sesuai dengan password yang ada di database-nya. Nah, setelah itu ada mahasiswa, ini tampilan dia terhubung dengan status.php dan tampilan.php. Setelah itu ada sbuat, ini penghubungnya ya, penghubung lagi. Sbuat dengan tabel mahasiswa, yaitu tabel loginnya tadi, dan ini ada pengkoneksian lagi dengan database-nya. Setelah itu ada yang lainnya, ini kayak ini untuk statusnya setelah disimpan. Lanjut ke bagian simpan. Seperti biasa ada pengkoneksian dengan database-nya dari sini, dan ini ada varia, ada data dengan teks ini dengan nim, txt nim, nama dengan txt nama, foto dengan FLE foto, email dengan EML email. Nah, penghubungan lagi dengan database-nya, tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa, email, SQL query-nya, dan data mahasiswa sudah disimpan kalau dia berhasil disimpan. Nah, setelah itu ada login, login ya. Nah, ini hampir sama. Ini adalah variabel juga, email, passwordnya, terus pengkoneksian dengan tabel mahasiswa, nah, terus pengkoneksian dengan database. Setelah itu headernya, sessionnya ada, terus masuk ke bagian status. Nah, bagian status ini bagian tampilan ya, tampilan pendaftarannya dulu. Ini ada terpisah ya nanti. Nah, setelah itu tampilan nih di bagian tampilan dengan ini ya tadi ya variabelnya, dengan koneksi dan sebagainya. Dan ini tampilan tampilan website awalnya, dan ini ada CSS ya, CSS yang terhubung ke bagian-bagian yang membutuhkan CSS yang seperti login, di login CSS, style ini antara salah satunya yang menggunakan style.css. Nah, kita lanjut ke bagian desainnya, ke bagian ini ya. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Pertama, ini saya mungkin ada yang tahu ini web host, ini sudah dikonekkan dengan website ya. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Setelah itu dibuat status. Di bagian buat status ini kita, karena di web hostnya sudah ada ya database-nya, kita cek dulu database-nya. Kita refresh dulu ya. Login ke Google. Database manager, kita tunggu sebentar, tampilkan PHP admin kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tabel MHS udah ada ya. Ini udah ada beberapa nama yang kita tambah, input ini kita gunakan hormat, terus login, buat status halo saudara. Setelah itu akan seperti ini, berarti status sudah disimpan. Nah, kita kembali ke desain awal dan kita refresh, maka akan sudah tampil halo saudara. Kalau kita ingin menambah lagi, contoh hormat atau dengan nama Randy 123, password kita random karena belum ada harus password yang sama dengan database. Kita coba tes 123 tes 321, kita kirim, terus balik lagi ya. Nah, kita refresh. Nah, ini udah ada lagi tampilannya. Ini ada terdouble ya, mungkin karena double klik. Oke, setelah itu kalau ingin
tambah ya, kita status indeks. Nah, ini kita bisa daftar lagi ya. Contoh ketiga, nama dari Samuel, terus kita kasih foto, email 123@gmail.com. Nah, data sudah disimpan, berarti kita balik lagi ke bagian itu. Contoh kita buat data ketiga jadi email.com. Sudah bisa, kita login lagi, kita random saja tulisannya. Nah, sudah disimpan, kita cek lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Mungkin ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.